dulu. Baik, di materi terakhir ini kita akan bahas tentang firewall untuk filter rule ya. Jadi sebelumnya sudah membahas address list, mangle, dan row ya. Di sini kita tambahkan row ya. Oke, jadi kita lihat dulu manfaat dari fungsi firewall ya sebelum masuk ke filter rule. Jadi firewall itu ada dua manfaat yang bisa kita manfaatkan, yaitu pertama digunakan untuk filtering, atau bisa juga digunakan untuk forwarding dan menandai traffic. Jadi ini tergantung untuk kebutuhan ya, kebutuhan tertentu. Kalau untuk filtering masuk ke firewall filter rule. Kalau untuk forwarding ini masuk ke firewall NAT ya. Kalau menandai traffic ini masuk ke firewall mangle. Seperti itu. Jadi kemarin di konfigurasi awal kita sudah membahas juga NAT. Nah, NAT itu bagian dari firewall. Tapi ada juga NAT untuk kebutuhan forwarding. Biasanya ini untuk kebutuhan melakukan sisi remote. Seperti contohnya meremote server dari luar jaringan, tapi syaratnya kalau melakukan forwarding di sini harus IP public berada di mikrotik. Ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari ancaman luar, misalnya seperti virus atau yang lain sebagainya. Dan biasanya ini disimpan di firewall filtering seperti itu. Atau juga bisa diimplementasikan dalam VPN ya. Jadi yang pernah mencoba VPN itu ketika kita membangun VPN VPTP, nah itu harus dibuat juga rule untuk mengamankan VPTP-nya. Nah itu ada di firewall filtering. Nah kita langsung bahas ke firewall filter rule ya. Jadi kita pahami dulu konsepnya dan diagramnya. Jadi firewall filter rule itu berfungsi untuk melakukan proses blocking terhadap suatu koneksi traffic yang menuju ke router. Baik itu input, itu artinya menuju ke router, ya di sini. Jadi contoh dari PC, ini mau masuk ke router, ya. Itu disebutnya input. Jadi traffic-nya itu masuk ke router, itu input. Atau ada juga yang melewati router, disebutnya adalah forward di sini. Jadi contoh kasusnya adalah klien mau mengakses internet. Nah, jadi di sini. Jadi sebelum menuju ke internet, pasti klien itu traffic-nya melewati router dulu ya. Nah, seperti ini, melewati router. Kemudian satu lagi ada yang keluar dari router ya. Jadi prosesnya seperti dari mikrotik ping ke Google. Nah, itu namanya output. Jadi di firewall filter rule itu ada 3 channel yang digunakan, input, forward, dan output. Jadi kalau saya demokan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita buat filter rule, tab filter rule di sini nanti channel-nya itu ada 3. Channel forward, input, dan output. Kalau tadi mangle ada 5 ya. Tapi ya hampir sama kalau dari sisi pengertiannya. Kalau forward yang melewati router, kalau input yang masuk ke router, kalau output itu adalah yang keluar dari router. Oke, itu ininya apa? Konsepnya ya. Jadi ada 3 chain. Oke, fitur firewall filter rule digunakan untuk menentukan apakah suatu paket data dapat masuk atau tidak ke dalam sistem router itu sendiri. Jadi salah satu contohnya ketika kita melakukan proses berdasarkan salah satu protokol tertentu ya. Jadi contoh kasusnya yang akan kita praktekkan, ada klien yang akan mencoba ping ke router ya. Nah, nanti itu bisa dilakukan drop menggunakan filter rule. Jadi supaya klien tidak bisa melakukan ping ke router. Kemudian proses yang kedua, paket data yang akan ditangani ya dengan fitur filter rule ini adalah paket data yang ditujukan pada salah satu interface router. Jadi harus jelas di sini interface yang dijadikan yang masuk ke routernya interface berapa, atau bisa juga ditandain berdasarkan nantinya IP routernya. Jadi bisa interface-nya atau IP router, tapi umumnya IP router. Jadi contohnya IP routernya kan ini, kalau kita lihat. Nah, jadi IP router yang menuju ke LAN, nah ini sebagai catatan ya, ini 101 ini adalah IP router yang mengarah ke jaringan
bridge LAN. Kalau IP 201 ini IP router juga, tapi yang mengarah ke interface-nya wireless LAN. Jadi kalau nanti ada jaringan yang dari LAN menuju ke router, misalnya mau ngeping ke 101 ya, salah satu contoh misalnya saya nih, komputer saya kan sekarang udah posisinya di LAN, di interface LAN-nya, di bridge LAN. Ini saya mau ngeping ke router ya, contoh ping ke IP berapa? 192.168.100.1. Nah, posisinya pada saat sekarang saya bisa melakukan ping karena belum dilakukan filtering block. Nah, skenarionya sesuai dengan modul ini, nanti di sini ya skenarionya. Nah, ini di lab satunya ada latihan. Admin jaringan menginginkan router tidak bisa diping oleh komputer klien, kecuali oleh komputer admin saja. Jadi sebenarnya nanti di sini ada pengecualian ya. Tapi untuk skenario yang pertamanya, kita seluruh jaringan tidak bisa diakses oleh semua klien. Jadi IP router ini nantinya, ya ketika saya lakukan proses ping di sini ke IP router, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh diakses oleh semua jaringan. Nah caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan konsep yang tadi. Jadi yang ini caranya. Jadi ada traffic dari komputer ini menuju ke router. Berarti kita gunakan chain input. Ya, seperti ini. Langsung kita praktekkan. Prakteknya, jadi caranya masuk ke IP firewall, pilih tab filter rule ya, tambahkan rule baru. Parameter yang kita pilih di sini input. Karena dari klien menuju ke router. Kemudian kita definisikan di sini adalah IP kliennya. IP kliennya yang dari network berapa yang tidak boleh ping ke router. Misalnya saya definisikan network untuk yang 100 ya. Nah ini di network 100 ini, kemudian tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke IP router. IP routernya berapa? 192.168.101. Jadi ada source address, ada destination address. Bedanya apa? Kalau source address ini adalah IP sumbernya, yang akan melakukan proses ya. Sedangkan destination address itu adalah IP tujuannya yang mau diaksesnya. Jadi dari network 100 mau mengakses ke 101 gitu. Jadi misalnya 102, 103, 104 itu tujuannya pokoknya ke 101 di protokol kita definisikan juga protokolnya karena kan ke layanan tertentu ya. Jadi protokol ini harus didefinisikan. Apa itu protokol? Protokol merupakan salah satu layanan dari router gitu ya, atau layanan bisa protokolnya TCP, UDP dan yang lainnya. Nah di sini kita khusus untuk protokol cara kerja ping ini bekerja di protokol ICMP ya, Internet Control Message Protocol. Jadi kita definisikan di sini khusus untuk protokolnya ICMP. Nah kemudian nanti ini interface sebenarnya bisa diarahkan juga ke bridge LAN ya. Nah, seperti ini. Tapi karena sudah diwakili oleh IP address, destination-nya sebenarnya udah nggak perlu juga gitu ya di sini. Oke, ini aja parameter di menu general. Kemudian di menu action-nya nanti kita pilih di sini adalah drop. Jadi di menu action itu ada drop, ada accept, ada add destination to address list, add source to address list, banyak sekali fungsinya. Hanya untuk melakukan proses blocking itu bisa melakukan fungsi drop, atau bisa juga dengan fungsi reject. Ada dua ya. Yang perlu dicatat oleh teman-teman adalah drop sama reject aja. Bedanya apa? Kalau drop itu artinya membuang paket tanpa dikembalikan lagi message-nya atau pesannya ke user-nya. Gitu ya. Jadi tidak ada respon status. Tapi kalau kita pilih reject, itu ada respon statusnya apa? Misalnya destination unreachable gitu ya. Gitu aja bedanya. Ini bisa drop atau reject. Sama-sama prosesnya di ngeblok. Oke, itu aja ya parameternya. Kemudian kita pilih oke. Nah, jadi dengan cara seperti ini, koneksi internet masih jalan. Kalau saya mengakses internet, saya di ping ke Google di sini ya. Ini kan posisi saya di klien. Jadi kalau saya ping ke Google, nah ini masih jalan. Jadi masih bisa koneksi ke internet. Tapi kalau saya pingnya ke IP router,
Nah, di sini sudah dilakukan blocking ya. Nah, di sini statusnya request timeout karena action-nya adalah drop gitu. Dan counternya pun di sini sudah berjalan, kita lihat. Nah, di sini counternya sudah ada traffic yang berjalan karena IP saya, IP 125.54 ini dilakukan block terhadap IP 101. Karena saya mendefinisikan di menu source address-nya tadi adalah network-nya ya, ini. Nah, ini. Seperti itu. Jadi semua network 100.254. Tapi kalau saya ping dari jaringan wireless itu pasti bisa karena jaringan wireless kan tidak termasuk 100 kan, tapi masuknya ke 200. Jadi ini membatasi khusus di LAN saja. Oke, selanjutnya bagaimana kalau memang ada salah satu komputer yang dibolehkan. Jadi di sini misalnya contoh lagi IP komputer admin ya, itu dibolehkan. Ya, jadi seperti skenario yang ininya. Nah, jadi admin jaringan menginginkan router tidak bisa diping oleh komputer klien kecuali komputer admin saja. Jadi kalau adminnya ya boleh ya. Jadi kita bikin satu rule lagi di sini. Kita tambahkan rule ya di sini tambahkan. Send-nya sama dengan input sama ya. Kemudian source address-nya diisi dengan IP adminnya. Misalnya IP adminnya adalah 100.254 ini ya. Tujuannya sama ke IP 192.168.101. Protokolnya sama ICMP. Nah, hanya action-nya itu dipilihnya apa? Accept ya. Nah, jadi accept itu artinya diterima. Kebalikan dari drop. Kalau drop itu dibuang, kalau accept itu diterima. Play. Oke, hanya posisinya di sini harus ditarik ke atas. Jadi yang accept itu harus paling atas. Kalau accept-nya di posisi di paling bawah, itu tidak akan bekerja. Jadi urutan rule index sangat berpengaruh. Nah, di sini pengecualian. Oke, kita kasih komen. Ini misalnya copy laptop aja. Laptop admin boleh ping ke router. Gitu. Nah, kalau ini drop ini artinya adalah all client kecuali admin di blok ke IP router. Oke, kita cek lagi ya, tes ping lagi. Nah, ini kita ping. Nah, di sini sudah bisa berjalan ya, meskipun posisinya tadi di blok. Kenapa? Bisa ngakses ke IP router karena posisinya saya sudah di sini ya. Sudah diizinkan IP 100.254 gitu. Nah, kalau ada beberapa komputer misalnya contohnya, jadi pengennya admin sama teknisi misalnya yang diperbolehkan, bagaimana kira-kira caranya? Kita membuat satu address list baru. Ya, kembali lagi ke materi address list. Jadi kita nantinya kalau ada beberapa PC yang diperbolehkan ping ya, itu harus buat address list dulu di sini. Nah, ini kita tambahkan misalnya address list-nya kasih nama boleh ping router, ini namanya. Nah, ini kita masukkan IP-nya 192.168.100.254. Satu ya. Kemudian copy aja. Tambahkan lagi IP berapa? Misalnya IP 251 gitu ya. Misalnya ada 3 komputer aja. Tambahkan lagi IP-nya berapa? 250 gitu ya. Nah, jadi IP-IP tersebut itu nantinya bisa melakukan ping. Makanya ketika sudah membuat address list, kita hanya perlu mengedit saja, mengedit rule yang atas ini ya menjadi bukan source address list nantinya yang kita rubah. Karena kalau source address list kan cuma satu IP ya. Kita pilihnya di sini adalah source address list. Maaf, tadi kalau source address itu hanya berlakunya network atau satu IP. Tapi kalau mau menginginkan beberapa IP, kita pilihnya source address list yang tadi telah dibuat. Nah, ini boleh ping ke
router. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini kita ping. Nah, ini bisa connect. Oke. Nah, sekarang kita coba keluarkan ya. Tadi yang IP berapa? 254 kan ini IP-nya. Sorry, sebentar. Boleh ping 102.50, 251. Oh ini ya. Nah, ini IP 254 kita keluarkan. Jadi nggak boleh lagi. Kita X saja ya. Kita X ini. Nah, disable dulu. Nonaktifkan. Kita coba lagi ping. Ping 192.168. Berapa IP-nya? 100.1. Nah, ini otomatis ya. Akan RTO lagi. Jadi tidak bisa ping ke router karena sudah tidak didefinisikan atau tidak dimasukkan ke address list. Jadi statusnya request timeout. Nah, bedanya sama reject seperti apa? Kalau statusnya reject, ini kita rubah lagi, action-nya ganti jadi reject ya. Nah, ini kan drop. Kita coba action-nya jadi reject. Ini ada 2. Nah, ini reject with apa? Reject with-nya ini biasanya ini pilihannya mau seperti apa? Default-nya ke sini. Jadi nanti memunculkan pesan ICMP host unstable. Coba kita ping lagi. Nah, jadi bedanya itu antara action-nya drop sama reject itu kalau drop itu langsung dibuang paketnya ya, tanpa dikasih pemberitahuan ke user. Tapi kalau reject itu biasanya ada pemberitahuan. Destination host unstable. Jadi tujuan itu tidak bisa diakses gitu ya, terputus gitu kan karena dilakukan reject ya. Jadi silakan teman-teman mau pilih yang action drop boleh, mau menggunakan action yang reject juga sama, itu prosesnya sama-sama melakukan blocking gitu. Nah, jadi itu konsep yang paling mendasar gitu ya, kita melakukan proses daripada parameter firewall filter ini, yaitu adalah input gitu. Sekarang yang kedua untuk forward bagaimana kasusnya? Kalau forward itu kasusnya simpel aja begini. Jadi IP tertentu ya, misalnya IP 100.250 atau 100 berapa gitu kan, atau di PC tadi yang telah didefinisikan itu tidak bisa mengakses internet. Jadi contohnya ini misalnya ya, tadi kan, nah ini contoh yang udah dibuat nih. Misalnya di PC marketing, nah ini IP-nya kan di rank 110 sampai 25, ini tidak diperbolehkan untuk mengakses internet dengan melakukan fitur filter rule tadi adminnya. Caranya bagaimana? Ya udah, tinggal kita buat lagi di sini. Satu lagi filter rule ya, tambahkan. Oke. Send-nya kita bukan lagi input ya sekarang, tapi forward. Karena forward itu artinya melewati router. Send-nya forward, kemudian tujuannya kemana? Misalnya tujuannya ke internet, berarti kita nggak perlu definisikan alamat internet. Yang penting semua klien itu tidak boleh akses internet untuk khusus di PC marketing. Nah, makanya langsung kita masuk ke advance. Kita pilih di sini adalah source, address-nya adalah marketing, ya. Kemudian action-nya baru kita pilih drop. Nah, jadi dengan parameter seperti ini, semua komputer yang mempunyai source address list-nya marketing ya dari IP 100 berapa tadi? 110 sampai 25 ini pasti tidak akan bisa mengakses internet. Dengan statusnya adalah drop. Gitu. Tapi kalau komputer saya ini masih bisa mengakses internet karena IP saya kan bukan kategori IP yang address list tadi. Kalau saya ping lagi ke Google, ini saya masih bisa. Karena kan tidak termasuk rank IP tersebut. Tapi kalau IP laptop ini saya rubah ke rank IP yang ini, nah ini pasti akan melakukan drop atau zoom-nya pasti otomatis terputus ini. Makanya saya tidak berani merubah IP ininya ya. Nanti zoom-nya terputus gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu konsep dasarnya. Bagaimana kita melakukan filter rule dengan send input maupun dengan send forward ya.
Kalau yang send output sebenarnya untuk kasus-kasus ini jarang dipakai ya. Kalau output itu kan tadi tujuannya dari router ke internet. Jadi biasanya umumnya kan dari sini. Ini kategorinya output ping ke google.com. Keluar dari router. Jadi paket datanya itu dari router keluar menuju ke internet. Jadi bukan input, bukan forward, tapi output seperti itu. Ping ke detik.com ya. Nah, jadi materi ini sangat fundamental sekali ya, karena nanti teman-teman bisa mengkolaborasikan parameter send input dengan send forward gitu ya, dengan kombinasi yang berbagai macam kasus gitu ya. Jadi seperti contohnya nanti di lab keduanya di sini, ini kan lab 1 tadi barusan udah saya bahas. Nah, jadi nanti coba sama teman-teman juga untuk latihan ya. Ini ada lab 2-nya juga. Send input, send output. Nah, ini ada lab 2-nya nih. Tapi sengaja ini saya tidak kasih ininya ya, kasih capture-annya, tapi kasih kisi-kisinya aja di sini. Untuk latihan sebenarnya lab 2 ini. Latihannya adalah skenario-nya di sini. Jadi skenario-nya pada studi kasus ini akan digabungkan penggunaan send input dan forward untuk menandai user yang sering ping ke router. Jadi ketika ada user yang melakukan uji coba ping ke router, dan selanjutnya akan dimasukkan ke address list. Nah, jadi prosesnya ada 3 nantinya. Pertama, melakukan ping ke router, kemudian yang kedua, sama router nanti dimasukkan ke address list. Setelah itu akan dilakukan block terhadap user tersebut selama waktu misalnya berapa menit, 10 menit gitu kan. Dia tidak bisa mengakses internet dulu. Nah, baru setelah 10 menit baru bisa mengakses lagi internet. Nah, itu menggunakan apa? Menggunakan gabungan antara send input dengan send forward. Jadi langkah konfigurasinya di sini nanti. Buat firewall seperti saya tadi ya, di input dulu. Nah, nanti selanjutnya buat send forward dengan action drop untuk blok klien tersebut gitu ya. Tapi nanti actionnya di filter rule ini, nah di action yang di drop ini jangan langsung di drop di sininya, tapi nanti rubah dulu actionnya itu ke add source address list ya. Nah di sini. Jadi tujuannya apa? Jadi setiap ada komputer klien yang melakukan ping, nanti akan dimasukkan ke address list dulu. Ya, seperti contoh ini saya rubah dulu ya. Contoh saya rubah ini address listnya jadi bukan drop, tapi saya rubah address listnya jadi sorry ini bukan yang ini. Nah yang ini ya. Nah ini kan ini yang input kan. Nah ini actionnya saya rubah dulu ke source address list ya. Timeout-nya saya rubah jadi misalnya 5 menit. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ketika ada yang melakukan ping ke router. Sorry, ini putus dulu internetnya. IP firewall, filter rule. Kita source address list-nya. Send input. Oke, ini semuanya udah. Ya. Oke. Kita lihat di address list. Nah, di address list kan belum ada ya, belum ada IP yang melakukan ping, gitu kan. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, namanya misalnya ini tukang ping ya. Jadi ketika ada IP yang sering melakukan ping, berarti namanya nanti berubah jadi tukang ping gitu ya. Tukang melakukan ping ke router. Coba saya ping dulu. Ping 192.168 100.1 ya. Nah, ini ngeping kan ke router. Coba kita lihat di address list-nya. Nah, di sini udah muncul nih. Nah, ini address-nya nanti akan muncul IP yang ngeping. Jadi 102.54. Nanti kalau ada IP yang lain lagi, akan muncul lagi gitu ya. IP berapa. Pokoknya parameter ini bisa muncul ke dynamic address list di sini. Dari mana?
Dari sini pendefinisiannya. Jadi cara di menu generalnya sama seperti tadi, seperti ini. Hanya di menu action-nya nanti kita rubah. Action-nya jangan langsung drop. Tapi action-nya kita rubah dulu ke add source to address list. Jadi beda ya antara source address list sama destination. Kalau destination kan seperti tadi yang diaksesnya itu, yang dimunculkan di address itu alamat tujuannya. Seperti tadi YouTube, Facebook gitu ya. Tapi kalau add source address list, itu alamat yang dimunculkannya alamat source address list-nya, yaitu alamat IP client. Itu aja. Nah, jadi teman-teman nanti untuk menjawab yang tadi latihan kedua itu buat dulu seperti saya ini, ya. Jadi dikumpulkan dulu semuanya ke address list selama 5 menit, gitu kan. Nah, nanti otomatis setelah itu buat drop-nya. Nah, drop-nya kepada siapa? Ya, kepada tadi source address list tadi, ya, seperti itu. Jadi ini sengaja sama saya tidak dulu dikasih tahu jawabannya. Jadi biar teman-teman nyoba dulu ya, nyoba dulu biar lebih paham gitu. Nah, jadi tugas mandirinya atau ya bisa dibilang ini latihan mandiri ya. Jadi ada dua. Jadi yang pertama yang buat bandwidth management ini gitu ya, membatasi YouTube dan Zoom. Kemudian yang kedua adalah latihannya buat fungsi untuk menggabungkan sign input dan forward ya, untuk blocking akses ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk materi dasar daripada firewall ya. Jadi kita sudah bahas juga tentang firewall pattern. Jadi pengembangannya sebenarnya dari tiga kunci tadi, sign input, forward, output. Ya. Pahami dulu itu dulu, nanti selanjutnya bisa dikembangkan ke materi-materi yang lainnya. Oke, mungkin dari saya rasa cukup ya untuk pemaparan materi. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan materi terakhir, firewall filter rule.